skin kan kadang suka basah ya, banyak Ya. droplet yang keluar. Ya ketika masker sudah tidak nyaman digunakan, maskernya segera diganti. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah melepaskan masker. Kemudian jika tidak ada tisu atau apa untuk menutup hidung dan mulut, kita bisa menggunakan lengan atas bagian dalam sih. Oke. Biasanya untuk etika batuk, kebayang nggak? Iya, Lengan iya, atas iya. bagian dalam. Oke. Kayak apa tuh gaya-gaya yang masa kini itu. Kayak ya mau berubah jadi. Ya, ya. Ya, kita gunakan lengan atas bagian dalam. Karena apa sih? Area ini juga kan memang jarang ya bersentuhan dengan orang, jarang terpapar gitu. Pokoknya meminimalisir droplet yang keluar dari tubuh kita gitu ya. Ya, betul. Ketika kita memang sedang mengalami flu berat, batuk, atau bersin. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal masker nih, Mbak Reni, sebentar ya. Ngomong soal masker, kan sekarang masyarakat banyak banget yang pakai masker kain. Nah, untuk penggunaan masker kain itu sendiri, berapa lama sih waktu yang memang harus digunakan gitu? Atau memang seharian aja sebenarnya nggak apa-apa gitu? Gimana nih untuk penggunaan masker? Pernah saya baca ya, kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 4 jam. Karena apa? Digunakan selama 4 jam saja. Karena apa? Karena kalau kita intensitas bicaranya sering, kemudian itu tadi bersin-bersin, atau di area luar yang debu banyak, itu kan bisa jadi si kain tersebut sudah kotor, Ya. udah basah, jadi ya segera diganti. Sama kalau misalnya memang udah terlihat tampak sekali basah, udah kotor gitu, ya udah langsung segera diganti. Oke, jadi paling nggak di tas itu ada 3 atau 4 masker Ya, cadangan. kalau kita aktivitas di luar seharian, paling tidak 3 atau 4 masker. Oke, sebelum Dan kita jangan lupa, maaf Mbak, jangan lupa ketika masker bekas pakai itu sebaiknya mungkin dimasukkan dalam kantong plastik, baru masukkan ke dalam tas. Oke. Baru dicuci. Baik, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Reni, saya mau mengajak dulu untuk keluarga Gracia yang mau tanya-tanya seputar kewaspadaan standar selama pandemi COVID. Mungkin Anda punya pertanyaan, gimana nih cara menyimpan masker kalau misalnya kita mau makan? Apakah memang ya udah sih taruh di tas aja gitu ya, atau gimana gitu? Mungkin Anda mau bertanya langsung, ini kita ada pakarnya juga ya, dengan Mbak Reni Nur Sukmayanti dari Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospitals Group. Nanti akan ada merchandise dari RSPB, betul ya Mbak Santi ya? Betul. Tetap seperti biasa ya, walaupun kita jumpanya via Zoom ya. Ada 2 orang yang beruntung yang nanti akan saya umumkan di akhir acara ya, keluarga Gracia. Dan nanti ready-nya setelah jam 12, keluarga Gracia. Jadi nanti kita ambil dulu ke RSPB. Nanti kalau Anda mau ambil bisa langsung. Dan Anda bisa bergabung di 0817 222 959. Dan kita langsung kembali lagi pembahasan kita di siang hari ini tentang kewaspadaan standar selama pandemi COVID-19. Silakan Mbak Reni, dilanjutkan. Oke, tadi kewaspadaan standar ada beberapa ya. Sisanya mungkin kita memang harus terapkan di rumah sakit. Ada lagi tentang yang kesehatan, kalau di kami kesehatan karyawan, kalau di masyarakat mungkin aware dengan kesehatan diri sendiri. Jadi ketika memang sudah badan merasa tidak enak, segeralah lakukan pemeriksaan, medical check up, atau misalkan ada imunisasi yang bisa menambah daya tahan tubuh, seperti itu. Kemudian untuk yang sedang isolasi mandiri nih di rumah, gimana supaya kita nggak menularkan lagi dengan orang rumah, ya kan, harus tinggal di dalam kamar sendiri, kemudian kamar mandinya juga tidak boleh bersama, harus sendiri, alat makannya digunakan sendiri, kemudian rajin-rajin membersihkan kamarnya, kemudian mengelap permukaan-permukaan yang mungkin sering disentuh. Oke, itu standarnya. Nah, ngomong-ngomong soal isolasi mandiri nih, Mbak Reni, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Atau maksudnya asupan seperti apa yang harus kita makan gitu untuk
orang-orang yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, karena kan tidak, dalam tanda kutip, tidak diperhatikan oleh petugas kesehatan mungkin gitu ya. Nah, supaya kita juga tetap terjaga, imun sistem kita juga tetap bagus, apa yang harus dilakukan? Oke, ketika kita sedang isolasi mandiri, Hmm. tentunya tetap ukur suhu tubuh nih pagi dan sore. Hmm. Kalau nggak punya termometer, ya mungkin dengan feeling ya, oh udah ngerasa demam atau apa gitu kan, harus segera minum obat demamnya atau konsultasi dokternya untuk menjaga kondisi tubuh. Tentunya konsumsi vitamin, biasanya vitamin C ya, Hmm. konsumsi vitamin C, kemudian makan makanan bergizi, tinggi kalori, tinggi protein. Mungkin untuk komposisinya dengan ahli gizi ya, atau nanti banyaklah info-info di media sosial atau internet kan sekarang udah zamannya online semua. Iya, benar ya. Bisa Bisa cari informasi. dicari informasinya. Ya kurangi makan makanan yang memang menimbulkan apa ya, yang dapat menimbulkan tidak nyaman. Hmm. Oke. Kan Bagaimana apalagi dengan yang punya buah? alergi. Kalau buah, buah apa nih yang harus kita konsumsi? Buah itu biasanya kan seperti apel merah, jeruk ya, mungkin pepaya juga. Jadi selama isolasi mandiri nggak juga Ya. jadi susah buang air besar gitu kan, karena kemudian ya buah, segala macam buah bagus sih. Oke. Cuman porsinya ya jangan terlalu banyak. Segala sesuatu kalau udah kebanyakan juga nggak bagus. Oke. Oke, jadi keluarga Gracia mungkin saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, bisa diterapkan tips-tipsnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Reni ya, tadi dengan makan buah, kemudian rajin-rajin cek suhu tubuh ya Mbak Reni ya, kemudian Ya, juga Anda juga bisa mencoba untuk makan makanan yang sehat. Apakah makanan yang sehat itu yang kukus-kukus gitu Mbak Reni? ya mungkin sebaiknya seperti itu, Yang kurangin kukus-kukus dulu ya. goreng-goreng pedas-pedas gitu ya. Loh, kalau pedas bukannya vitamin C-nya lebih ini ya, lebih tinggi ya? Tapi mengiritasi lambung nanti. Iritasi lambung. Oke, jadi mengurangi makanan yang goreng-gorengan dulu ya, keluarga Gracia. Jadi makanan yang rebus-rebus dulu, kukus-kukus dulu. Nah, itu bisa nanti Anda bisa lebih cepat pulih juga. Kemudian juga rajin membersihkan kamar. Kemudian, nah Ya, ini masalahnya Mbak Reni, bagaimana dengan orang yang punya kamar mandi cuma satu? ya mau nggak mau tidak Nggak mau isolasi harus. di rumah. Oke. Jadi harus di. Ya mungkin kan sekarang juga ada pemerintah menyediakan ya tempat-tempat isolasi, setahu saya. Mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa setempatnya. Biasanya ada kok gugus tugasnya yang memang konsentrasi di bidang tersebut. Jadi Oke. dari mulai pengecekan ulangnya berapa kali, pemantauan rutinnya, terus kalau memang tidak ada sarana untuk isolasi mandiri ya bisa dibantu mungkin nanti dengan pemerintah daerah atau pemerintah desa tempat tinggalnya. Oke. Jadi memang yang namanya isolasi memang harus sendiri dulu gitu ya. Semuanya segala sesuatunya harus serba terpisah. Oke, kemudian Iya, ada yang lain lagi mungkin Mbak Reni? mungkin cukup ya kalau Heeh. dari saya. Oke. Nah, ini kalau di rumah sakit nih, kadang-kadang kan mungkin kita ngerasa nggak enak badan terus ke rumah sakit, tapi masih ada rasa khawatir gitu ya. Gimana sih caranya untuk mengubah atau supaya tidak khawatir lagi gitu ya? Karena rumah sakit kan kita nggak tahu ya mereka dari mana atau sakit apa, tahu-tahu di swab positif gitu ya. Nah, gimana caranya untuk biar kita tetap aman ketika kita ke rumah sakit, merasa aman ketika kita ke rumah sakit. Oke. Ya memang hampir sebagian takut ya untuk datang ke rumah sakit padahal sudah membutuhkan pelayanan gitu ya. Ya. Saya kira hampir semua rumah sakit sudah menerapkan protokol kesehatan di rumah sakit itu, di dalam rumah sakit itu sendiri. Kayak contohnya di tempat kami ada namanya screening kesehatan,
mengisi formulir screening ketika pengunjung datang atau pasien datang, kemudian ada namanya pembersihan secara rutin oleh staf kebersihan kami, kemudian sarana untuk cuci tangan itu hampir tersedia banyak di beberapa titik, jadi mudah untuk mencari sarana cuci tangan. Kemudian bagi yang ingin berkunjung, tentunya menggunakan masker ya, kalau bisa dengan masker bedah atau kain juga nggak apa-apa. Dan digunakan harus benar maskernya. Jadi ketika masuk dalam rumah sakit nggak ada lagi tuh maskernya menggantung di leher, kemudian hanya nutupin mulut aja gitu Bahkan kan. sekarang ada aksesorisnya ya untuk Iya. ngegantung masker Iya, itu ya. iya, iya. Jadi maskernya cuma nyangkut satu telinga doang tuh, yang banyak sering ketemu begitu kan. Ya, Iya, 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 iya. wah udah membuka peluang masuknya virus kan. Oke. Karena yang kita tahu kan masuknya virus corona itu melalui membran mukosa, dalam arti kita dari hidung atau mulut gitu kan. Nah, gunakan masker yang dengan benar, kemudian jangan lupa membawa hand wrap atau juga manfaatkan fasilitas cuci tangan yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Ya, kita lakukan sering cuci tangan. Kemudian di setiap rumah sakit pasti sudah ada namanya tanda-tanda untuk menjaga jarak nih. Iya, betul. Jadi kursi-kursi yang udah disilang-silang itu gambar jaga jarak, jangan didudukin juga. Walaupun gitu. mungkin memang kita dari tempat yang sama, misalnya ada anak nganterin orang tuanya gitu ya, itu duduknya juga harus terpisah gitu ya? Iya, tetap mematuhi menjaga jarak gitu. Oke. Jadi jangan sampai pagi masih rapih, begitu sore udah acak-acakan tuh tanda-tanda silang. Udah nggak tahu kemana ya tanda-tanda silangnya ya. Oke, ada Iya, pertanyaan nih Mbak Reni dari Hana di Kesambi. Bagaimana dengan pemilihan vitamin? Yang baik itu yang seperti apa? Yang bisa diminum setiap hari, baik untuk usia anak TK sampai dengan orang tua, dan untuk membuat imunitas kita tetap baik di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Dari Hana di Kesambi. Jadi pemilihan vitamin yang baik untuk segala usia. Oke, mungkin kalau yang vitamin C dosis 500 mg itu kan untuk yang dewasa ya. Kalau anak juga kan ada beberapa macam vitaminnya. Ya, yang mengandung apa biasanya ya, kalau untuk vitamin itu vitamin C sih, dengan vitamin C aja. Oke. Kalau yang untuk anak-anak bisa tuh ada vaksin influenza. Oh, oke. Digunakan. Atau ada juga suntik vitamin C juga ada kalau yang nggak mau repot minum. Dengan suntik vitamin C. Okay. Atau biasanya beberapa suplemen juga kayak mengandung kurkuma, kemudian madu gitu ya, untuk menambah daya tahan tubuh. Oke, jadi itu ya Ibu Hana di Kesambi bisa meminum vitamin C 500 mg aja udah cukup ya. Kalau yang 1000 mg itu juga nggak apa-apa. Ya, bagi orang-orang tertentu kan kadang ada yang nggak cocok ya, atau takutnya nanti jadi mengiritasi tergantung riwayat lambung gitu kan. Jadi setiap orang kebutuhannya memang berbeda-beda. Oke. Dan itu dia jawabannya, semoga memuaskan ya Ibu Hana. Untuk keluarga Gracia juga yang mau tanya-tanya seputar masa pandemi ini, segala kewaspadaannya seperti apa, mungkin bisa langsung aja bergabung di 0817-222-959. Nah, bagaimana dengan kalau kita ke naik kendaraan umum? Misalnya kayak angkot gitu, terus ojek online gitu, gimana nih Mbak Reni? Sebetulnya sih sebisa mungkin menghindari bepergian, tapi kan tetap ada beberapa orang yang memang harus melakukan bepergian dan menggunakan fasilitas umum ya, menggunakan sarana angkutan umum. Ya tetap menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Gak ada lain lagi pokoknya ya. Iya, pokoknya itu hand wrap dan masker tuh tidak boleh ditinggal. Nah, sekarang kan ada yang spray tuh, ada yang hand sanitizer tapi yang spray.
Bisakah apakah itu menjamin kuman-kuman itu mati ketika kita menyemprotkan spray itu ke mobil misalnya atau ke motor gitu, atau mungkin di swalayan kan banyak orang pegang-pegang keranjang belanja itu kan apa menjamin gitu, Mbak Reni? Nah, itu yang disemprotin hand sanitizer. Namanya juga hand sanitizer, itu buat tangan ya. Oh, Jadi semprotinnya ke tangan kita, hand sanitizer ya. Cari yang komposisinya minimal alkohol 70%. Yang pernah saya baca biasanya itu efektif untuk membunuh virusnya. Terus kalau yang seperti disemprot-semprotin ke objeknya, ke area permukaannya yang akan kita sentuh, sayang lebih baik tangan kita aja yang kita cuci, yang kita bersihkan. Setelah nanti habis dong 1 liter buat semprot-semprotin segala sesuatu yang mau kita pegang. Karena ini pengalaman pribadi sebenarnya, curhat sedikit ya. Karena juga ya Mbak. Kalau ke supermarket itu kan, karena itu kan banyak dipegang orang gitu ya. Kita tahu mereka dari mana kan. Akhirnya akhirnya semprot-semprot gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Dari Ibu Febe bertanya, kalau minum suplemen atau vitamin, bolehkah dalam waktu yang bersamaan, misalnya vitamin C dengan vitamin E dan kalsium. Nah, kalau misalnya memang hal itu tidak benar, cara yang benar itu bagaimana sih? Terima kasih. Oke, kalau secara khususnya sih efeknya apa juga kan saya juga nggak terlalu paham banyak. Mesti ada buka tuh reaksinya apa nih jika vitamin A ketemu vitamin E ketemu lagi. Tadi apa satunya? Kalsium ya. Jadi sebaiknya mungkin di jarak 1,5 sampai 1 jam. Oke, jadi per vitamin itu ya? 1 jam ya, mungkin bisa di jarak. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Febe. Yang lainnya, keluarga Gracia, Dian masih tunggu ya. Oke, kemudian apalagi ya kalau kewaspadaan itu, karena kan memang, nah ini perbedaannya nanti ya, karena kita sudah mulai masuk musim hujan, di mana virus-virus influenza itu bertebaran di mana-mana, kadang-kadang gitu ya. Maksudnya akan lebih banyak kita temui. Nah, bagaimana cara membedakan antara ini flu biasa dengan ini flu orang kena COVID gitu? Waduh. Berat ya? Berat nih. Kalau kata Mbak Santi, swab katanya. Aja ya. Oke. Mungkin ini ya, kalau secara inkubasi COVID-nya sendiri kan ketika kita kena pasti ada mungkin demam, ada juga yang tidak bergejala, tapi ketika bergejala demam, pilek sampai dengan 5 sampai dalam masa 5 sampai 7 hari ada demam, ada pilek, ada bisa sampai hilang sama sekali daya penciuman. Kan biasanya kita kalau hidung mampet kan suka nggak cium bau apa-apa nih, tapi tetap aja ada kan yang kecium gitu kan. Nah, ada beberapa yang mengalami katanya benar-benar sama sekali hilang. Nggak bisa itu cium apapun gitu. Kemudian sekarang kan untuk pemeriksaan rapid test, swab juga sudah banyak ya. Mungkin ya dengan dilakukan, kalau dirasa gejalanya makin berat sampai dengan timbul sesek, sampai dengan timbul tidak hilang daya penciuman sama sekali, ya kita bisa curiga ke arah sana. Apalagi melihat riwayat kontak nih, kita seminggu lalu, 3 hari lalu habis dari mana, habis ketemu sama siapa, atau habis ketemu sama yang confirm mungkin gitu kan. Kita patut curiga, ya lakukanlah pemeriksaan yang lain-lain selain dari kondisi klinis, bisa pemeriksaan lab seperti rapid, apa sih, untuk membedakan flu ringan mungkin bisa sembuh sendiri ya dengan banyak istirahat. Oke. Jadi cirinya itu memang agak sedikit berbeda, walaupun ngerasainnya kayaknya sama aja gitu ya. Kalau misalnya sudah mulai merasa sesak gitu, mungkin memang harus langsung ikut rapid test atau swab ya. Apalagi yang merasa punya komorbid ya Mbak, kayak punya asma, ya kayak punya asma gitu kan, atau dia punya lagi sih yang berhubungan dengan paru-paru, penyakit bawaan, lebih waspada. Oke.
Oke, nah ini ada yang bergabung lagi dari Ria di Pleret. Saya punya anak usia bayi 6 bulan. Persiapan apa aja yang bisa kita siapkan untuk menjaga buah hati kita agar tetap aman terhindar dari virus COVID ketika memang terpaksa harus dibawa keluar rumah? Terima kasih. Untuk bayi usia 6 bulan. Mau dibawa kemana? Waduh, Ke warung. oh ya. Bayinya 6 bulan. 6 bulan itu biasanya udah duduk tegak, mulai mas pegang-megang ya, mulai senang Ya, pegang-pegang tuh kan. Kalau ya pastikan semua yang dipegang babynya itu bersih. itu Nggak yang juga harus bayinya ditutupin ya, karena bayi segitu kayaknya untuk menggunakan masker juga akan susah. susah Pasti ditarik-tarik lalu tuh dipakein topi atau apa juga susah. akan dibuang Apalagi biasanya. dipasang, ya Risih apalagi gitu ya. dipasang masker. Iya. Oke. Ya pastiin aja bersih ya, kalau bisa sih jangan dibawa kemana-mana, bayinya di rumah aja gitu. Karena sekarang kalau saya lihat di pusat Terpaksa. perbelanjaan itu udah banyak orang yang udah mulai kayak biasa aja gitu, Mbak Iya. Reni. Kemudian bawa anak-anak, ya kan, yang masih, aduh masih merah, masih bayi gitu, masih bayi banget, udah dibawa ke mall gitu ya. Nah, apa ya, kewaspadaannya itu harus harus diapain baby, karena mungkin di rumah nggak ada yang bisa dititipin. Ya terpaksa dibawa Paksa keluar dibawa keluar juga ya. kan. Ya itu tadi bawa mungkin hand sanitizer-nya, Hmm. kemudian dijaga jarak lah babynya, jangan sampai berdekat-dekatan dengan orang, kerumunan orang gitu. Apalagi misalnya ketemu lagi di jalan, ketemu ada yang pegang-pegang babynya gitu, sebisa mungkin menolak dengan halus. Iya betul ya, karena mungkin gemes sama babynya gitu ya. Mohon maaf, harus jaga jarak dulu. Oke. Mungkin menolak dengan halus. Iya, kalau untuk Rumah Sakit Putra Bahagia sendiri, apa sih yang ditawarkan atau mungkin fasilitas untuk Rumah Sakit Putra Bahagia supaya orang itu aman seperti tadi ya yang saya sempat tanyakan gitu ya, aman ketika ke Rumah Sakit Putra Bahagia. Fasilitas seperti apa yang ditawarkan? Oke. Di tengah pandemik ini kan yang seperti tadi dibilang, kalau tidak dipungkiri kalau beberapa orang tuh ada yang masih takut untuk datang ke rumah sakit Iya, meskipun kita sudah melakukan berbagai protokol kesehatan. betul. Nah, kita menyediakan fasilitas yang namanya itu uh, apa telekonsul, jadi via video Zoom. Hmm. Jadi sebisa mungkin untuk Bapak Ibu yang memang ingin berobat tidak melakukan penundaan pengobatan. Jadi kita lakukan dengan via Zoom. Kalau misalnya via Zoom itu kan sudah enak sekali ya, kita tinggal bertatapan dengan dokternya, nanti obatnya bisa diantar Hmm. menggunakan ojek online seperti itu. Oke. Kemudian kita juga punya layanan fasilitas untuk home care Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan vaksin, mau melakukan rapid test, swab, kita bisa langsung datang ke rumah Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi supaya kita yang jemput aja gitu, kita yang datang ke rumah, Ibu sama Bapak di rumah aja deh. Hmm. Oke. Kemudian kita juga punya kabar gembira nih, kita punya beberapa fasilitas terbaru, yaitu swab antigen. Swab Hmm. antigen ini dengan harga dimulai dari 499.000 dan jarak dengan waktu yang sangat pendek ya, cuma 30 menit kita sudah bisa tahu hasil dari swab antigen tersebut. Oke. Kemudian kita juga punya swab molekuler, itu dimulai dari harga 999.000 gitu. Jadi selain swab PCR, kita punya dua swab yang baru, yaitu swab antigen dan swab molekuler. Dan Oke. dua-duanya itu baru ada di Siloam Cirebon, untuk daerah Cirebon ya. Oke. Oke, jadi keluarga Gracia bisa mungkin mampir ya untuk Anda yang mungkin sudah mengalami gejala atau hanya meningkatkan kewaspadaan diri aja Iya. bisa ke Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon. Oke. Mungkin Oh ya, ini karena ya, menambahkan satu lagi, maaf. iya silakan. Dan di bulan Desember ini kita punya promo vaksin, Mm-mm. vaksin influenza, dari harga 250.000 kita bisa diskon 20% gitu. Jadi Oke. sebisa mungkin dimaksimalkanlah, apalagi kan kita sudah
banyak fasilitas-fasilitas yang mumpuni gitu. Jadi silakan dimaksimalkan mungkin. Oke. Terima kasih Mbak Santi dan Mbak Reni, karena kita terbatas sekali ya kalau Zoom yang satu ini hanya 40 menit. Oke, mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan oleh Mbak Reni sebagai tim medis juga untuk masyarakat Kota Cirebon ataupun yang ada dimanapun berada ya, apa nih yang ingin disampaikan supaya kita tetap waspada di masa pandemi ini? Silakan Mbak Reni. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir ya dari saya. Mungkin yang terakhir dari saya, nggak bosan-bosan lah kalau saya mengingatkan untuk jangan lupa mencuci tangan, kemudian membersihkan lingkungan secara rutin, kemudian apabila kita terpaksa harus kegiatan di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, hand sanitizer dibawa, kemudian menjaga jarak aman, jangan sampai berkerumun, masker harus selalu on ya di wajah kita, jangan hanya kalungin ya. Bukan make up yang on, tapi sekarang ini masker yang harus on. Bukan. Wajah kita. Beda lagi ya. Itu supaya Kemudian glowing. Iya. Kemudian begitu sampai di rumah, selesai kegiatan, jangan lupa langsung mengganti baju dan mandi sebelum kita beraktivitas lagi di rumah bersama orang-orang di rumah kita. Ingat di rumah ada keluarga yang menyayangi kita, yang berharap kita selalu sehat bersama mereka. Jadi apalagi ini petugas-petugas yang orang-orang yang dinas yang tidak bisa WFH sama sekali, yang harus tetap melakukan dinas ya, melakukan pekerjaannya di luar rumah, yaitu tetap jaga protokol kesehatan, rajin-rajinlah membersihkan area lingkungan kita. Apalagi ini mau musim hujan nih, jangan sampai genangan air. COVID belum berakhir, DBD nanti khawatirnya jadi naik nih kalau nggak membersihkan lingkungan. Oke. Ini ada yang bertanya terakhir dari Papi Mami Karlen. Virus bertahan berapa lama nih di uang? Apakah dengan memakai hand sanitizer tiap jam itu cukup membunuh kuman di tangan? Terima kasih. Kalau di uang itu berapa lama bertahannya? Di uang ya. Di uang tuh bukan hanya virus corona aja, semua bakteri juga ada ya. Iya, mungkin kalau uangnya dipanasin jadi hilang mungkin ya. Waduh. Jadi uang panggang. Oke. Ya, kalau secara pastinya sih saya juga nggak begitu pahamnya ada berapa lama dia di dalam uang, apalagi uang tersebut sudah berpindah sana, berpindah sini, bisa jadi udah 5 jam di dalam dompet, mati, tapi nanti begitu keluar ada lagi virusnya nempel. Jadi ganti lagi virus yang baru gitu kan. Jadi ya udah sebaiknya kita mencuci tangan. Habis megang uang gitu ya. Habis megang benda apapun, kita cuci tangan sebelum menyentuh bagian wajah kita, jangan lupa kita cuci tangan. Kadang kan nggak sadar nih hidung gatel atau kucek-kucek mata, itu jangan lupa kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Oke, Mbak Santi mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya, karena di tengah pandemi ini harapannya tidak melakukan penundaan untuk pengobatan. Jadi silakan maksimalkan semua fasilitas yang ada di rumah sakit setempat Bapak Ibu dan Rumah Sakit Putra Bahagia. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Reni dan Mbak Santi di kesehatan siang hari ini. Semoga bermanfaat ya keluarga Gracia. Nanti kita akan pilih ya Mbak Santi. Nanti bisa DM aja ke ya. Bisa DM aja ke Instagram Suara Gracia FM siapa yang akan jadi pemenangnya. Nanti di akhir program dari Harmoni ini keluarga Gracia saya akan umumkan siapa yang berhak mendapatkan merchandise dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Sebelumnya memang harusnya hari ini itu adalah dari Dr. Dina Riana Sukma ya. Iya, betul. Namun karena beliau ada urusan mendadak jadi tidak bisa dan digantikan oleh Mbak Reni Sukma yang lainnya jadi. Iya, sama aja ya. Oke deh. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berkati.
Oke, itu dia keluarga Gracia, talk show kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua ya, keluarga Gracia. Dan saya percaya ketika kita semua waspada, kita pasti akan lebih aware lagi keluarga Gracia tentang keadaan di sekitar kita, dan juga ketika kita memang sayang terhadap diri kita sendiri dan orang lain, kita juga harus sama-sama menjaga ya keluarga Gracia. Ketika Anda harus keluar rumah, ketika Anda pulang, Anda harus mandi dan lain-lain. Memang itu derita masa pandemi ya, yang tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah pulang ke rumah, kemudian mandi, ada panggilan lagi, harus pergi lagi, pulang rumah, mandi lagi. Bisa sampai 3 kali lebih ya kalau mandi itu ya. Oke, keluarga Grasi, nanti Dian akan kembali lagi setelah beberapa lagu dan pariwara berikut ini. Mbak. Ya, ya. Udah, pemenangnya siapa nih? Satu yang bayi, yang nanya bayi. Bayi 6 bulan? Ya. Satu laginya bebas deh dari Mbak siapa. Oke. Oke deh, makasih ya Mbak. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya.